Sultan Orkan bin Osman dan lahirnya Yeniseri. Setelah wafatnya Sultan Osman, estafet kepemimpinan dilanjutkan anaknya yang bernama Orkan. Osman mewariskan kekhalifahan Utsmani dengan luas 16.000 km persegi. Dengan negara yang baru lahir itu, dia telah mampu menembus Laut Marmara. Dengan bala tentaranya, ia telah berhasil mengancam dua kota utama Bizantium kala itu, yakni Aznik dan Bursa. Orkan adalah orang yang memiliki pandangan yang sangat bijak karena semua peperangan yang berlangsung di masanya sama sekali tidak hanya bertujuan sekedar memperluas wilayah kekuasaan. Yang dia lakukan adalah agar kekuasaannya memiliki wibawa di wilayah-wilayah yang telah bergabung ke dalam kekuasaannya. Dalam setiap pembukaan wilayah, ia selalu membangun sebuah masyarakat madani, militer, terdidik dan berbudaya. Dengan demikian, maka wilayah-wilayah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaannya. Di mana kekuasaan pemerintahan Utsmani di Asia Kecil demikian stabil. Ia melakukan kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh ayahnya dalam administrasi negara dan penaklukan negeri. Pada tahun 727 Hijriah, Orkan berhasil menaklukkan kota Nikomedia, sebuah kota yang berada di barat Laut Asia Kecil dekat kota Istanbul. Kota ini kini dikenal dengan sebutan Azmiyet. Di tempat inilah ia mendirikan sebuah universitas untuk pertama kalinya. Ia menyerahkan administrasinya pada salah seorang ulama Utsmani yang pernah belajar di Mesir bernama Daud Al-Qaishari. Ia sangat memperhatikan struktur pasukan sesuai dengan masanya dan menjadikannya sebagai pasukan yang sangat terorganisir. Beliau juga sangat peduli untuk merealisasikan apa yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah tentang akan dibukanya Konstantinopel. Ia telah meletakkan langkah-langkah strategis untuk melakukan pengepungan terhadap ibu kota Bizantium dari sebelah barat dan timur pada saat yang bersamaan. Agar bisa mewujudkannya, ia mengirim anak dan putra mahkotanya yang bernama Sulaiman untuk melintasi Selat Dardanil dan memerintahkannya agar menguasai beberapa wilayah di sebelah barat. Pada tahun 758 Hijriah, Sulaiman berhasil menyeberangi selat tersebut pada malam hari bersama dengan pasukan penunggang kuda kaum muslimin. Ketika sampai di tepi barat, maka mereka mengambil alih beberapa kapal milik tentara Romawi yang sedang berada di tempat itu. Lalu mereka kembali membawa perahu-perahu itu ke tepi timur, mengingat tentara Utsmani tidak memiliki armada laut saat itu, sebab negara mereka baru saja berdiri. Di tepi timur inilah Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk menaiki perahu-perahu itu yang akan membawa mereka ke pantai Eropa, di mana mereka mampu menaklukkan beberapa benteng. Dengan ini Sultan telah melakukan sebuah langkah penting dan membuka jalan bagi penguasa yang datang setelahnya untuk menaklukkan Konstantinopel.
Salah satu jasa penting yang berkaitan erat dengan kehidupan Sultan Orkan adalah pembentukan tentara Islam serta kepeduliannya untuk membentuk satu model khusus dalam kemiliteran. Maka ia pun membagi tentara ke dalam unit kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 10 orang atau 100 orang atau 1000 orang. Ia mengkhususkan 1/5 dari rampasan perang untuk biaya militer. Ia menjadikan tentara itu memiliki tugas yang berkelanjutan setelah sebelumnya tentara hanya berkumpul pada saat waktu perang saja. Ia mendirikan markas khusus untuk pelatihan tentara itu di dalamnya. Sebagaimana ia juga menambahkan tentara tambahan yang terdiri dari kalangan kaum muslimin yang baru masuk Islam, di mana jumlah mereka semakin banyak setelah wilayah-wilayah kekuasaan Utsmani semakin luas. Belum usai membentuk organisasi militer, sang sultan segera menemui seorang ulama bernama Haji Baktasi, meminta doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan pada bala tentara. Haji Baktasi menginspeksi pasukan dengan penuh antusias dan meletakkan tangannya di atas kepala seorang tentara. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar wajahnya menjadi bersih bersinar dan menjadikan pedangnya demikian tajam dan memenangkan mereka dalam setiap kali pertempuran. Kemudian beliau melihat pada Sultan Orkan dan bertanya, "Sudahkah kau beri nama tentara ini? Jika belum, namailah Yonisori."